Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kisi-kisi PSS 2 mata pelajaran PIBB kelas 5 Kecamatan Margorejo tahun 2025-2026. Langsung nomor 1. Nanti anak-anak diberi potongan ayat dari Quran surah Ali Imran ayat 64. Nanti disuruh menentukan tajwidnya apa. Ya. Di sini ada mad jaiz yang kita pelajari. Itu apabila ada huruf mat atau layar itu bertemu dengan hamzah tapi berlainan kalimat. Ini dibaca boleh 2, 4, atau 5 harokat. Kalau mat wajib, itu huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ini dibaca 4 atau 5 harokat. Sedangkan kemudian mat tobi'i, ini misalnya ada fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dumah diikuti waw sukun. Ini dibaca mat tobi'i, panjangnya 2 harokat. Iklab, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Ya, cara bacanya nun sukun atau tanwin tadi berubah menjadi mim sukun ya dan dibaca dengung. Kemudian ifa akiki. Di sini nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ya. Terus itu dibaca samar dan dengung. Untuk nomor 2 nanti anak disediakan potongan Quran surat Al-Baqarah. Nanti disuruh transliterasi bunyinya bagaimana ya. Misalnya di sini ada la ikroha fiddin. Nah, jadi tulisannya seperti itu ya. Tinggal merubah ke bahasa Indonesia. Nomor 3 ya, dapat menyalin potongan surat Ali Imran dengan benar. Jadi ada potongan nanti dapat sambungannya apa ya. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum alla na'budu illallah. Seperti ini dan seterusnya. Jadi nanti anak-anak dapat mengetahui kelanjutannya. Soal nomor 4. Mengartikan surat Al-Baqarah dengan benar. Nah, ini artinya tidak ada paksaan la ikraha fiddin untuk mengagama Islam. Tapi anak dapat membaca sendiri di sini intinya itu tidak boleh ada paksaan dalam agama Islam. Terus kemudian ini perintah untuk beriman kepada Allah. Tidak boleh syirik ya, menyekutukan Allah. Terus Allah mendengarlah yang mengetahui. Nomor 5. Dapat menentukan makna dari terjemahan yang sudah dituliskan. Misalnya, tidak ada paksaan untuk masuki agama Islam. Berarti apa? Dalam berkeyakinan. Ya, misalnya kita punya teman yang non-muslim. Tidak boleh kita paksa untuk memeluk agama Islam. Ya, karena itu keyakinannya mereka. Berarti tidak ada paksaan. Terus kemudian kita harus beriman kepada Allah. Berarti kita tidak boleh menyekutukan Allah. Terus berpegangan pada buhul tali yang amat kuat dan tidak akan putus. Nah, berarti apa ini? Berarti dasar pedoman agama kita. Ya. Agama yang kuat, maka tidak akan terputus dengan macam godaan apapun. Nomor 6. Nah, isi kandungan Ali Imran, terus sikap yang sesuai gimana? Ya. Intinya di sini Ali Imran itu ada dua, itu adanya persamaan atau kalimatun sawa. Di sini tuh saling menghormati, menghargai. Terus kemudian tidak menyekutukan Allah, berarti tidak berbuat syirik, ya. Nomor 7. Tentang perbedaan keyakinan, memilih perilaku yang mencerminkan nilai toleransi beragama. Ya. Semua toleransi antar umat beragama ini diperbolehkan, tetapi selain yang berkaitan dengan keyakinan dan ibadah. Berarti kalau dengan keyakinan kok ibadah ini, misalnya kita berteman dengan orang yang beragama Kristen, nah, kita Jumatan, kita ajak teman kita, itu nggak boleh, karena itu bukan toleransi. Ya, seperti itu. Kemudian nomor 8. Menunjukkan keyakinan akan adanya hari akhir dengan benar. Jadi namanya orang yakin adanya hari akhir, berarti kita percaya
bahwa hari akhir itu pasti akan datang pertama. Selanjutnya, dengan begitu, kita yakin bahwa semua amal ibadah kita, perbuatan-perbuatan kita akan dicatat dan akan ada balasannya pada hari akhir tersebut. Maka kita harus bertakwa kepada Allah. Nomor 9, menjelaskan makna iman kepada hari akhir. Ya, iman artinya mempercayai bahwa hari akhir pasti terjadi. Nomor 10, kejadian-kejadian di akhir berdasarkan ilustrasi singkat. Ya, kita harus hafal ini. Ya, hari-hari setelah kejadian setelah hari akhirnya. Ada Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkan, ya, semua dikumpulkan di padang mahsyar. Terus Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Dan Yaumul Jaza, hari pembalasan. Berarti yang ditanyakan misalnya, ketika manusia ditimbang amal ibadahnya, itu berarti pada Yaumul apa? Yaumul Mizan. Nomor 11, mengurutkan perjalanan kejadian akhir dengan benar. Oh, ini harus urut-urutan ya. Diawali dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Terus Yaumul Mahsyar, ya, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Mizan, hari penimbangan. Dan Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan. Nomor 12, mengucapkan kalimat tarji melalui peristiwa sederhana. Tarji ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Ini ketika kita mendengar atau mengalami musibah, kita mengucapkan kalimat tarji ini, ya. Kita terjatuh, ya, innalillahi. Mendengar orang meninggal, ada disiarkan di masjid orang meninggal dunia, ya innalillahi, seperti itu. Nomor 13, menentukan hikmah beriman kepada hari akhir bagi kehidupan pribadi. Jadi, intinya kita harus percaya bahwa semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga kita selama hidup di dunia ini, kita harus berhati-hati dalam berperilaku, bertingkah laku, dalam bertindak, ya. Tidak perlu tergesa-gesa. Yang penting kita melakukan hal yang baik, ya. Selalu berusaha menjadi yang terbaik. Nomor 14, menunjukkan upaya untuk memperbaiki sikap. Nah, berarti kalau kita tahu kesalahan kita, maka kita dapat mencari solusi, ya. Jalan keluarnya bagaimana? Kesalahan yang kita buat kita perbaiki. Nomor 15, mengidentifikasi pengertian ukhuwah dalam Islam. Nah, berarti ukhuwah Islamiyah ini, ya. Jadi persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah Islamiyah. Nomor 16, contoh adab berteman tanpa membedakan agama di lingkungan masyarakat, ya. Menghormati teman yang berbeda agama, ya, itu dengan cara tidak menghina atau tidak mengganggu ibadah umat yang lainnya. Nomor 17, ketika memiliki teman yang berbeda agama, lah ini ya sama tadi, itu dengan menghormati teman, ya, tidak mengganggu, tidak menghina. Nomor 18, yang sikap Rasulullah yang mencerminkan toleransi dan kasih sayang kepada non-muslim, ya. Intinya Rasulullah itu toleransi selain dengan hal keyakinan dan ibadah. Jadi misalnya non-muslim ada yang sakit, ya dijenguk. Ada yang butuh bantuan, misalnya kekurangan apa, ya dibantu. Nomor 19, perilaku yang sesuai dengan teladan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Intinya perilaku yang baik, dah gitu aja. Itu pasti bisa. Nomor 20, menentukan hikmah dari sikap santun Rasulullah dalam bergaul dengan non-muslim, ya. Jadi hikmahnya pasti, kalau kita hidup santun, bergaul dengan baik, itu akan menjadikan hidup kita damai, tenang, tentram, tanpa permusuhan, ya. Nomor 21, berperilaku berteman tanpa membedakan keyakinan di lingkungan sekolah, ya. Ya, ini misalnya dalam piket bersama, kok ada satu grup yang beragama beda, ya kita tidak boleh membeda-bedakan, kita tetap mau bekerja sama, ya, dengan piket, dengan kelompok belajar, bermain bersama, itu harus dilakukan seperti itu. Nomor 22, meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Jadi kita harus mengetahui
syarat wajib haji itu siapa aja, rukun haji apa aja, dan wajib haji apa saja. Ya, bedanya rukun dan wajib, kalau rukun haji ini harus dilakukan semua, jika tidak maka hajinya tidak sah. Kalau wajib haji, apabila ada yang ditinggalkan, itu hanya mengganti dengan dam atau denda, dan hajinya tetap sah. 23. Waktu pelaksanaan ibadah kurban. Nah, ini mulai dari 10 Zulhijjah, jadi pas hari raya Idul Adha, sampai 13 Zulhijjah, berarti 11, 12, 13 hari tasyrik. Ya, 4 hari ya, waktu untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Nomor 14. Menerapkan sikap mendahulukan kepentingan orang lain dalam situasi dari ya. Jadi intinya kita harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Nomor 25. Kegiatan yang jadi rukun dalam ibadah haji dengan benar. Ya, di sini ada 6. Ihram, ya, wukuf di Arafah, tawaf ibadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Ini merupakan rukun dalam ibadah haji. 26. Menentukan ketentuan hewan kurban yang tidak diperbolehkan. Nah, berarti yang dilarang, yaitu yang diharamkan dalam Islam, jelas. Terus tidak cacat, terus sesuai dengan usia. 27. Menyebutkan contoh praktek sunnah dalam ibadah haji. Ya, ada juga praktek sunnah itu baca talbiyah. Nah, kalimat-kalimat yang baik. Sholat sunnah tawaf, ini juga termasuk sunnah dalam haji. 28. Menjelaskan hikmah dari sikap rela berkorban. Ya, pengorbanan, ya, hikmahnya kan berarti kita apa? Kita belajar pengorbanan, belajar keikhlasan, belajar solidaritas, dan belajar kepedulian sosial. Nomor 29, 32 dan 33 ini sama. Menentukan nama khalifah. Ya. Nih, dari sikapnya. Abu Bakar, terkenal dengan kejujurannya, dermawan, dan kepedulian. Umar bin Khattab, terkenal dengan cerdas, adil, dan tegas. Utsman, terkenal dengan ahli ekonom dan jiwa sosial yang tinggi. Ali bin Abi Thalib, terkenal dengan pemberani, cerdas, dan amanah. Nomor 30 dan 31. Khalifah sesuai dengan perannya atau jasanya. Abu Bakar memerangi kaum murtad, kaum yang keluar dari agama Islam. Terus mengumpulkan Al-Quran. Jadi Quran tadi yang dari berupa pelepah, ditulis di pelepah kurma, di kulit-kulit, di mana, di tembok, di batu, itu dikumpulkan jadi satu. Umar bin Khattab memperluas wilayah, membuat kalender Hijriah. Utsman bin Affan kodifikasi Al-Quran, ya, jadi menyetandarkan tulisan Al-Quran supaya serempak sama semua. Perbaikan Masjid Nabawi. Ali bin Abi Thalib pembersihan birokrasi, ya, pemerintahan, pengembangan ilmu bahasa. Nomor 34 sampai 35. Menentukan mana yang sesuai dengan nilai keteladanan Khulafaur Rasyidin. Nah, berarti intinya cari yang perilaku yang baik, ya, sesuaikan dengan keteladanan yang dimaksud. Kemudian nomor 36. Menjelaskan makna umum tentang ajakan kepada tauhid, ya. Tauhid itu ajakan untuk menyembah hanya kepada Allah, ya. Tidak menyekutukan Allah, itu ajakan tauhid. Nomor 37. Mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan tidak adanya paksaan dalam beragama. Berarti apa? Tidak boleh memaksakan keyakinan yang kita anut kepada orang lain. 38. Mengetahui urutan iman kepada hari akhir. Nah, ini jelas rukun iman yang ke-5, iman kepada hari akhir. Nomor 39. Menyebutkan tahapan-tahapan penting dalam peristiwa hari akhir. Tadi sudah ada, ya. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul Masyar, hari kumpul di padang masyar. Yaumul Hisab, hari penghitungan amal. Yaumul Mizan, penimbangan amal. Yaumul Jaza, pembalasan. Nomor 40. Menjelaskan makna berteman tanpa membeda-bedakan keyakinan. Ya, kita tidak boleh memilih berteman, ya, meskipun beda agama,
tapi kita harus tetap berteman. Tidak usah pilih-pilih teman. 41. Menjelaskan makna perilaku saling bersaudara dalam Islam. Ini namanya ukhuwah Islamiyah, dengan tujuan untuk mempererat silaturahim. 42. Mengevaluasi perilaku yang mencerminkan keimanan melalui pengorbanan, ya, yaitu dengan cara berkorban, bersedekah, ya, membantu dengan ikhlas, itu juga termasuk pengorbanan. 43. Menghubungkan hikmah ibadah haji dan kurban dalam kehidupan sosial. Jadi hikmahnya itu kita belajar rela berkorban tadi. Rela berkorban, ikhlas, solidaritas, dan kepedulian sosial. 44. Menjelaskan makna gemar menolong. Ya, namanya gemar menolong berarti kesediaan. Ya. Bersedia membantu orang lain dengan tulus dan ikhlas, tanpa ada perasaan karena terpaksa. 45. Menganalisis makna sifat sabar dan percaya diri dalam menghadapi tantangan kehidupan. Sabar itu kemampuan mengendalikan diri sendiri, ya. Jadi menahan emosi itu termasuk sabar. Kalau percaya diri, percaya pada kemampuan diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Nomor 46, isi kandungan Al-Baqarah 256 dengan tepat. Ya, di sini ada 3 ya. Tidak memaksakan keyakinan orang lain, mengedepankan musyawarah, dan menghargai hak orang lain. Ini isi kandungan Al-Baqarah 256. 47. Mengartikan lafal kalimat tarji. Ya, innalillahi tadi artinya apa? Ya, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. 48. Menunjukkan hikmah yang mencerminkan ukhuwah Islamiyah. Jadi hikmahnya apa? Memperkuat tali silaturahim, terwujudnya kedamaian dan kerukunan sesama muslim. 49. Menyebutkan urutan rukun ibadah haji dengan benar. Nah, diurut ya ini ya. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahlul, dan tertib. Ini harus urut 6 ini. 6 rukun ibadah haji. Nomor 50. Menyebutkan nama-nama khulafaur rasyidin secara urut lengkap dan urut. Nah ini. Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ini urutannya harus seperti ini ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ya, demikian penjelasan singkat, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.